Shalom semua, kita bersyukur pada Tuhan pada hari ini kita bisa berjumpa di dalam acara All by Grace. All by Grace artinya secara sederhana adalah semua karena kasih karunia Tuhan atau semua karena anugerah Tuhan. Nah, kali ini kita boleh mulai suatu program secara online, acara All by Grace ini, dan kami harapkan melalui acara All by Grace, Anda dapat mengenal Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang senantiasa mengasihi dan tangannya terbuka untuk menerima setiap orang yang mau datang kepada Dia, yang mau membuka hati bagi Dia, untuk mengenal Dia, bahkan mengalami perjumpaan pribadi dengan Dia. Dan kami harapkan dengan demikian, bila kita berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia, Dia Tuhan yang hidup, Dia Tuhan yang mengasihi, Dia Tuhan yang senantiasa peduli dan senantiasa mengasihi kita, maka hidup kita akan mengalami suatu perubahan yang luar biasa. Bahkan kita boleh mengalami jamahannya, kasih karunia-Nya, sakit penyakit kita disembuhkan, bahkan segala persoalan, pergumulan hidup kita boleh mengalami kuasa dan pertolongannya, sehingga ada jalan keluar yang hidup dan yang baru, membuat kita sungguh-sungguh boleh menikmati hidup ini selama kita diizinkan ada di dunia yang walaupun banyak masalah dalam masa-masa pandemi seperti ini, namun kita percaya Yesus, Dia hidup, Dia adalah Immanuel, Dia menyertai kita, maka segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, Dia bisa membuatnya menjadi mungkin. Bukan karena kita lebih baik dari orang lain, bukan karena kita layak, justru karena kita tidak baik, kita tidak lebih layak dari orang lain, kita membutuhkan kasih karunia Dia, kita membutuhkan anugerahnya, sehingga kita boleh menerima segala kelegaan, bisa menerima kasih yang luar biasa dan kuasa yang luar biasa. Kita harapkan melalui acara All by Grace ini, kita boleh mendapatkan penyegaran rohani, peneguhan iman kita, pertumbuhan hidup rohani kita, bahkan kita boleh makin kerinduan, kepekaan, dan makin mengalami kasih dan kuasa Tuhan yang lebih ajaib lagi dalam kehidupan kita. Dan melalui acara All by Grace ini, makin banyak mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Nah, acara All by Grace ini akan diselenggarakan setiap Jumat sore pukul 18.30 WIB waktu Indonesia Barat, dengan penyajian acara pujian penyembahan, kesaksian, renungan singkat, dan juga doa syafaat yang akan kami panjatkan kepada Tuhan untuk Anda sekalian yang membutuhkan jalan keluar, pertolongan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, baik untuk masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah kehidupan lainnya. Tuhan pasti akan buka jalan dan menunjukkan bahwa Dia Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengasihi. Mari kita sambut acara All by Grace ini yang perdana kali ini, dan seterusnya setiap Jumat malam dengan penuh kerinduan, penuh sukacita, dan kita kembalikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebelum acara dimulai, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk acara All by Grace yang kami boleh mulai pada saat ini, dan kami percaya seturut dengan hati-Mu yang sangat mengasihi setiap umat manusia. Engkau mau Tuhan melalui acara ini kami boleh dibuat Tuhan lebih mengenal Dikau, lebih mengalami Dikau, dan lebih lagi mengalami kuasa dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan layakkan hamba-Mu, layakkan semua yang terlibat, dan juga layakkan semua yang mengikuti acara ini, sehingga kami malam ini pun kami mulai mengenal Dikau, mengalami Dikau, dan kami boleh beroleh suatu berkat yang luar biasa bagi hidup kami hari ini dan seterusnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai acara All by Grace ini.
Amin. All by grace, by His amazing grace, all that I have is only by His grace. Honor and glory be unto the Lord. My heart's amazed, I lift my hands and praise. By grace, by His amazing grace, all that I am, it's only by His grace. Honor and glory be unto the Lord. My heart's amazed, I lift my hands and praise. Ya, semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Aku ada sebagaimana aku ada, semua karena anugerah dan kasih karunia-Nya. Segala hormat dan segala kemuliaan kami hanya naikkan bagi-Mu Tuhan. Olehnya Tuhan, kami angkat tangan, kami mau naikkan pujian kepada-Mu Tuhan. Oh, by grace, by His amazing grace, all that I have is only by His grace. Honor and glory be unto the Lord. My heart's amazed, I lift my hands and praise. Ya, itulah lagu tema kita yang akan ditayangkan sebelum acara dimulai dan akan kami terjemahkan dalam bahasa Indonesia supaya Anda semua bisa ikut menyanyikan. Setiap kali mendengar lagu ini, Anda tahu hidup kita ada hari ini sebagaimana kita ada semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Ya, banyak orang yang tidak mengerti sehingga kehidupan kita ini yang seharusnya Tuhan ciptakan untuk satu kenikmatan, karena kita dicipta menurut gambar dan rupanya untuk menikmati segala berkat-berkat-Nya. Maka Dia setelah menciptakan segala sesuatu, baru Dia ciptakan manusia. Dia sudah sediakan semua sarana, prasarana yang memadai. Namun kita melihat hari ini, kita yang diciptakan memiliki kuasa otoritas, banyak orang otoritasnya hilang sejak hilang di Taman Eden oleh karena Hawa Adam berdosa melanggar perintah Tuhan dan akhirnya terjerumus dalam dosa, maka otoritas dan kemuliaan Tuhan itu hilang. Oleh karena itu, tidak heran akibat dosa banyaklah manusia sampai dengan hari ini hidup dalam kehilangan arah fokus yang benar dan tidak lagi menikmati hari-hari hidup yang indah. Setiap hari dilalui dengan resah dan sengsara, banyak susah, banyak malapetaka, banyak sekali pergumulan dan penderita. Oleh karena itu, mari kita sadari, kita bukan sekedar dari hari ke hari jalani hidup. Hidup ini bukan hanya karena ada hari, bukan hanya karena hari-hari yang harus kita jalani. Tapi hidup ini harus punya arti. Tuhan ciptakan kita dengan tujuan ilahi yang mulia. Bukan untuk kita menderita, sengsara, dan akhirnya mati dan binasa. Oleh karena itu, renungkan pujian berikut ini. Hidup ini bukan hanya karena hari, tapi hidup ini harus ada arti. Dan semua ini bisa jadi jikalau kita membuka hati bagi Dia. Kita sadar karena kasih-Nya yang sungguh ajaib, indah, dan mulia telah melimpahi hidup kita. Dan saat kita buka hati, maka kasih-Nya itu membuat kita yakin kita telah diselamatkan, kita tidak lagi di bawah kutuk, dan kita boleh diubahkan.
Kita yang orang yang dibawa murka Allah, akhirnya kita boleh menjadi orang yang dibawa berkat Tuhan dan jalan hidup ini dengan kemuliaan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, sehingga kita memiliki kembali otoritas yang telah terhilang itu dan nikmati hidup bukan lagi sebagai yang ditaklukkan, tapi kita sesuai dengan semula. Kita bisa menaklukkan dan bisa menikmati damai sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan bahkan suatu hari. Kalau Tuhan izinkan kita kembali kepadanya, kita balik ke surga, kita nikmati hidup yang kekal selama-lamanya. Yakinkan dirimu, engkau telah diselamatkan, karena kasih-Nya sungguh ajaib, indah, dan mulia. Jalan hidup ini dengan penuh arti dan penuh nilai. Haleluya. Banyaklah hari yang indah, namun ku lalui dengan resah. Banyaklah hari yang berarti, sia-sia ku lalui. Di hidup yang singkat ini miliki isi nilai dan arti. Sandar Yesus langkah pun pasti, hidup kekal menanti. Hidup bukan hanya hari, hidup harus ada arti. Bebas dari belenggu dosa, inilah arti hidupku. Hidupku jadi berarti, miliki Yesus di hati. Damai sejahtera hidup kekal, inilah arti hidupku. Arti hidupku. Banyaklah hari yang indah, namun ku lalui dengan resah. Banyaklah hari yang berarti, sia-sia ku lalui. Yang singkat ini miliki isi nilai dan arti. Sandar Tuhan langkah pun pasti, hidup menanti. Hidup bukan hanya hari, hidup harus ada arti. Bebas dari belenggu dosa, inilah arti hidupku. Hidupku jadi berarti, miliki Yesus di hati. Damai sejahtera hidup kekal, inilah arti hidupku. Hidup bukan hanya hari, hidup harus ada arti. Bebas dari belenggu dosa, inilah arti hidupku. Hidupku jadi berarti, miliki Yesus di hati. Damai sejahtera hidup kekal, inilah arti hidupku. Arti hidupku. Ya, arti hidupku, karena aku telah memiliki Yesus dalam hati. Bagaimana caranya? Ialah kita rendahkan hati, kita buka hati kita, terima kasih karunia-Nya berupa kasih yang Dia berikan pada kita dengan cuma-cuma. Kita tidak layak, namun dilayakkannya.
kasih-Nya sungguh ajaib, indah dan mulia. Kasih-Mu sungguh ajaib, indah, mulia, tak terukur dan tak terduga. Di mata-Mu ku berharga. Kau rela korbankan hidup-Mu bagiku. Tangan-Mu suci mulia pun terpaku untuk menghapus dosaku. Ku telah diampuni dan telah dibenarkan oleh Yesus Kristus Tuhan. Keluar dari maut dan api neraka, jadi warga kerajaan Allah. Betapa bahagia masuk hadirat-Mu, menerima lawatan-Mu. Puji syukur dan menyembah-Mu, nikmati indah hadirat-Mu. Kasih-Mu, kasih-Mu sungguh ajaib, indah, mulia, tak terukur dan tak terduga. Di mata-Mu ku berharga. Kau rela korbankan hidup-Mu bagiku. Tangan-Mu suci mulia pun terpaku untuk menghapus dosaku. Sama-sama kita nyanyikan. Ku telah diampuni dan telah dibenarkan oleh Yesus Kristus Tuhan. Keluar dari maut, keluar dari maut dan api neraka, jadi warga kerajaan Allah. Betapa bahagia, haleluya. Betapa bahagia masuk hadirat-Mu, menerima lawatan-Mu. Puji syukur, puji syukur dan menyembah-Mu, nikmati indah hadirat-Mu. Sekali lagi katakan, ku telah diampuni, ku telah diampuni dan telah dibenarkan oleh Yesus Kristus Tuhan. Keluar dari maut dan api neraka, jadi warga kerajaan Allah. Betapa bahagia, betapa bahagia masuk hadirat-Mu, menerima lawatan-Mu. Puji syukur, puji syukur dan menyembah-Mu, nikmati indah hadirat-Mu. Puji syukur dan menyembah-Mu Tuhan. Puji syukur dan menyembah-Mu, nikmati indah hadirat-Mu.
hadirat-Mu. Ya, ada kalanya kita mengajak seseorang untuk buka hati, kenal Tuhan, dan mereka ada saja alasan dia berkata, tunggulah nanti kalau aku sudah suci hatinya, sudah bersih kelakuanku, aku udah jadi orang baik, barulah kita kenal Tuhan. Sementara ini saya juga belum mau deh, ya saya masih nggak layak, masih banyak dosa. Saya nggak layak masuk gereja, saya nggak layak berdoa, saya nggak layak bahkan masuk surga. Apalagi kalau saya masuk surga, surga yang suci karena saya masuk, itu jadi tercemar. So sorry, pendapat demikian itu harus kita tepis jauh-jauh. Jangan ada dalam hati dan benak hati kita seorang pun malam ini. Ya, memang kalau ditilik dari keberadaan kita, tak ada gading yang tak retak, itu istilah dunia, dan memang betul. Tidak ada manusia yang tidak ada salahnya. Apalagi kalau kita memang dilahirkan di kandungan aja. Dalam Pemazmur berkata kita dikandung aja, sudah dalam dosa. Dan dari leluhur kita telah mewariskan kita dosa. Dia itu dosa asal. Walaupun kita belum berdosa apa-apa pun, kita lahir dalam bawaan kita ialah dosa yang kita bawa. Ya, oleh karena itu kita memang semua telah berdosa. Kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita kehilangan otoritas, kita kehilangan kuasa mandat yang Dia berikan pada kita sejak semula manusia diciptakan. Hanya karena dosa itu. Nah, kalau mau bilang layak tidak layak, tak seorang pun layak. Kalau mau bilang dosa, setiap orang mana ada yang tidak berdosa. Kecil besar, dosa tetap adalah dosa. Dan Anda harus ingat, dosa itu berakibat. Dosa itu bersifat mengikat. Dosa itu bersifat menguasai. Dosa itu bersifat mendorong, membuat kita mau tidak mau, kepengen lagi, lakukan lagi. Ya, jadi kita kalau tunggu sampai tidak berdosa lagi, baru mau cari Tuhan, baru mau berdamai sama Tuhan, baru mau datang pada Tuhan, saya rasa sampai hari ini pun tak seorang pun yang bisa berlayak di hadapan Tuhan. Justru karena kita tidak berlayak, maka dibutuhkan yang namanya kasih karunia Tuhan bagi kita. Ya, itu bukan karena usaha kita, itu bukan karena kesalehan kita, itu bukan karena perbuatan kita yang baik ataupun kebajikan yang kita perbuat, ya kita dapat budi, kita bisa dapat yang namanya upah, ya tidak, tak seorang pun. Kita bisa dengan segala perilaku, perbuatan, kebajikan untuk menukarkan pengampunan dosa dan dilayakkan di hadapan Tuhan. Tidak ada jalan. Oleh karena itu dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Dan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10 dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidaklah sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ya, dari kedua bagian ayat Alkitab yang kita baca tadi, sangat-sangat ditekankan kasih karunia. Ya, kita diselamatkan karena kasih karunia. Bukan karena kita layak, bukan karena upah, bukan karena pahala, bukan karena jerih payah. Ya, kalau namanya kasih karunia, kita yang tidak layak pun, karunia itu diberikan kepada kita oleh Tuhan dan kita menerimanya. Ya, seperti di dalam Alkitab, dalam kitab Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat 10. Ya, saya rasa banyak orang sudah tahu cerita tentang ada seorang yang pendek,
dia sebagai kepala pemungut cukai pada zamannya. Dan saat itu dia sebagai seorang yang kaya raya. Ya, kita tidak mau menuduh bahwa dia korupsi, tapi dikatakan Alkitab bahwa dia di kota Yeriko seorang yang kaya dan dia seorang kepala pemungut cukai. Nah, suatu hari Yesus melawat kota Yeriko. Yesus mengunjungi kota Yeriko. Pada saat Yesus datang, maka si Sakius ini dia penasaran, dia pengen tahu apa gerangan dan siapa gerangan Yesus itu, macam apakah Yesus itu, orang apakah dia itu. Maka dia ingin melihat juga kerumunan yang sedang berkumpul menanti-nantikan Yesus. Dia pengen lihat juga akan Yesus. Oleh karena badan yang pendek, dia tidak mampu untuk bisa melihat Yesus. Dan karena niatnya, kerinduannya yang amat sangat, penasaran pengen tahu siapa Yesus orang itu, maka dia memanjat pohon. Dia tidak kehilangan akal, dia tidak menyerah walaupun ada halangan, tantangan. Dia pengen melihat Yesus saja, dia pengen tahu Yesus saja. Dia tetap terhambat. Dia naik ke atas pohon, dan dari atas pohon itu dia melihat, oh ini rupanya Yesus. Dan saat tidak diduga-duga, Yesus mendatangi dia, Yesus melawat dia, Yesus mengunjungi dia, dan Yesus katakan, "Hai Sakius, turunlah, aku mau menumpang di rumahmu." Dan ajaibnya dalam Alkitab dituliskan bahwa ayat yang ke-6 dari pasal 19 itu berkata, lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut dan berkata, masa Yesus menumpang di rumah orang berdosa? Ya, jadi spontan mendengar orang kata demikian, spontan ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, dia berkata, setengah dari hartaku aku mau bagikan kepada orang miskin. Dan bila mana aku telah menipu orang, aku bersedia mengganti dia 4 kali lipat. Dan Yesus menerima Sakius, Sakius menerima Yesus, dan seketika Sakius berubah dengan radikal, dan dia mewujudkan tindakan perbuatan pertobatannya itu dengan satu perbuatan yang sangat terpuji. Dan Tuhan Yesus menutup pada ayat ke-10 berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Saudari, mungkin engkau tergolong orang-orang yang merasa diri tidak layak. Mungkin kau merasa dirimu banyak dosa, banyak salah, tak terampuni, nggak bisa didekati, nggak bisa mendekati, dan nggak bisa diterima Tuhan. Dengar hari ini kabar baik buatmu. Tuhan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan Yesus datang mencari, bukan mencari orang yang kudus dan orang benar, tapi mencari dan menyelamatkan orang yang tidak benar, orang berdosa. Ya, kasih karunia itu bukan hanya ditujukan kepada orang yang sudah diselamatkan, yang sudah mengenal Tuhan, sudah mengenal akan firman Tuhan, tapi kasih karunia itu inisiatifnya dari Tuhan. Kepada siapa saja, asal engkau mau buka hati, rindu hati, maka kasih karunia itu akan datang padamu, dan engkau akan menerima keselamatan, engkau akan terima berkat-berkat seiring dengan perjumpaan pribadimu dengan Tuhan yang Maha Kasih, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah, dan Dia mau menerima kita apa adanya. Nah, berikut ini kita mau renungkan bersama dari pribadi Sakius, atau ditambah dengan peristiwa perjumpaan pribadinya dengan Yesus. Dia mengalami perubahan hidup yang radikal, dan dia sungguh-sungguh menjadi ciptaan baru dan mengikutinya dengan perbuatan-perbuatan yang luar biasa seiring dengan penerimaannya kepada Yesus. Ya, mari kita belajar beberapa
yang dapat kita simpulkan di sini, yang pertama ialah jabatan ataupun kedudukan seseorang, harta benda, kekayaan seseorang tidak menjamin kebahagiaan hidup. Dan Alkitab tidak menuliskan bahwa Zakius tidak bahagia karena kekayaan ataupun kedudukannya. Bukan. Alkitab nggak mengatakan demikian. Tetapi menurut ahli ilmu alam yang namanya Pascal, dia berkata, dalam hati manusia itu ada satu kekosongan yang tidak bisa diisi oleh apapun juga kecuali dia berjumpa pribadi dengan Tuhan Sang Pencipta. Nah, saya yakin dan percaya, seorang yang punya kedudukan, seorang yang kaya raya, sampai penasaran pengen lihat siapa gerangan Yesus itu, dan dia manjat ke pohon, pasti ada sesuatu dorongan, ada satu kehausan, ada satu kekosongan yang perlu diisi, ada satu kerinduan. Nah, saudari, lihatlah bagaimana keadaan hidupmu hari ini. Mungkin engkau tidak kekurangan harta benda, engkau kaya raya. Mungkin secara status engkau punya jabatan, mempunyai satu posisi yang baik. Tapi ketahuilah, selama engkau tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Sang Penciptamu, Juru Selamatmu, Tuhan yang mampu menyelesaikan segala masalah hidupmu, hatimu tetap ada kekosongan. Apalagi jika kekayaan kita adalah dari hasil yang tidak halal. Apalagi jabatan kita peroleh dengan cara-cara yang mau menghalalkan segala cara, yang penting dapat jabatan. Maka segala apa yang kita raih itu tidak akan membuat kita bahagia. Kita harus tahu, selama dosa tidak dibereskan, dosa itu bersifat menuntut, menggugat. Dosa itu bersifat akan membawa kita pada pengerusakan dan akhirnya menghadapi penghakiman, karena Tuhan itu adil dan suci. Bila dosa tidak dibereskan, dia tidak akan mampu untuk luput daripada hukuman murka Allah, bahkan hukuman di dalam kematian dan kematian kekal di neraka. Dan saya yakin dan percaya, Zakius menyadari, walaupun kaya, punya posisi, dia masih kurang sesuatu. Dan saya pun yakin dengan amat sangat, ya, itulah yang merupakan suatu kekosongan batin yang perlu diisi, membuat dia mengambil satu tekad hati, hasrat, kerinduan untuk menemukan solusi. Dia ingin menemukan solusi untuk kekosongan batin, untuk menemukan kebahagiaan hidup. Itu adalah poin yang kedua yang bisa kita belajar. Ya, saya yakin dan percaya malam ini bukan kebetulan kalau Anda ikut acara ini, All by Grace. Harap Anda boleh renung-renung. Bila mana engkau sedang berada di persimpangan jalan, bila mana engkau sedang merasakan galau, kacau, hatimu gundah, dan juga begitu banyak masalah, bahkan ada rasa hampa, rasa takut, takut mati, takut kena COVID, takut masuk neraka, dan tidak ada solusi, dan tidak pernah tenang, bahkan engkau tidur pun susah. Tiap malam engkau mengalami kekurangan tidur, tidak bisa tidur dengan nyenyak, dan sampai-sampai ada orang tertentu yang harus dengan obat penenang baru bisa tidur. Saat engkau dengar orang ketuk pintu, engkau gemetaran, engkau ketakutan. Saat engkau menerima sesuatu yang kelihatannya itu adalah sesuatu yang bisa engkau nikmati, tapi saat engkau memegangnya, engkau ada rasa gugatan di hati nurani. Jangan. Ini akan membawa akibat buruk bagi masa depanmu. Kita nggak tahu. Tapi mau sampai berapa lama engkau terus bertahan dalam keadaan demikian? Belajar dari Zakius. Cepat untuk nyatakan kerinduan hatimu, pengen cari solusi. Dan yang ketiga, untuk solusi itu kita butuh informasi. Kita butuh pengetahuan. Bagaimana menemukan siapa yang bisa tolong supaya solusi akan kita peroleh. Dan saya yakin dan percaya, sebelum dia berjumpa Yesus,
Dia sudah terima banyak berita-berita, walaupun dulu belum ada media sosial, belum ada internet, belum ada koran, belum ada berita-berita bagaimana. Tapi dari kupingnya bisa mendengar sendiri tutur cerita dari banyak orang betapa Yesus menyembuhkan penyakit, betapa Yesus menolong orang susah, betapa Yesus mengusir setan, betapa Yesus mengajarkan tentang Injil kerajaan Allah, tentang kebenaran Tuhan yang amat sangat luar biasa, dan banyak orang hidupnya berubah. Saya yakin dia telah menerima, dia telah mendengar, dan dia telah tahu bahwa Yesus ini solusi bagi dia. Karena itu dia datang bagaimanapun, dia tidak menyerah, dia tetap mau berjumpa dengan Yesus, karena dia tahu Yesuslah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Kita dengarkan pujian ini. Yesus katakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Aku jalan, kebenaran, dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus katakan, aku jalan, kebenaran, dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus katakan, aku jalan, kebenaran, dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, 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 haleluya. Glory, haleluya. Glory, glory, glory. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, glory, haleluya. Puji dia. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, di dalam namanya, di dalam namanya kekal. Lagi-lagi, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ya, Sakyus tidak hanya punya informasi dan pengetahuan, membuat dia rindu, penasaran, pengen berjumpa dengan Yesus. Tapi ada kelebihan dia lagi, ialah dia peka, memberi respon dengan spontan terhadap lawatan atau kunjungan Yesus kepada dia. Dan ayat yang kita baca tadi, ayat ke-6 berkata, ketika Yesus memanggil dia, Sakyus turunlah. Dia tidak tawar-menawar, dia tidak berpikir, dia tidak bertimbang-timbang lagi. Di Alkitab menulis, dia segera turun dengan sukacita dia menerima Yesus. Yesus berkata, aku akan numpang di rumahmu. Dia tidak lagi berpikir-pikir, aku ini siapa? Aku orang berdosa, aku tidak layak, dan lain sebagainya. Saat itu, arus kasih karunia turun atas dia. Seiring dengan lawatan Yesus, kunjungan Yesus ke dalam hidupnya, mengetuk pintu hati dia. Dan dia tersentuh. Ya, dia tahu seketika, aku orang sedemikian, mengapa dan bagaimana aku layak. Yesus mau numpang di rumahku lagi. Dan dia spontan, dia buka diri, terima Yesus dalam hati,
hidupnya mengalami perubahan, dan kasih karunia itu masuk dalam hidupnya. Oleh karena itu, kebenaran kelima berkata, kasih karunia tidak pandang bulu, siapapun, apapun Anda, bagaimanapun hidup Anda. Karena inisiatifnya adalah dari Tuhan yang memiliki kasih. Dari Tuhan yang adalah kasih. Dan yang memberikan karunia, siapa yang bisa mempengaruhi dia? Siapa yang bisa membatasi atau menghalangi? Saat kasihnya turun, saat karunianya turun, sebobrok apapun engkau, ya, banyak orang mungkin mencibirmu, banyak orang mungkin menjauhimu, dan banyak orang mungkin menghakimimu. Tapi Yesus mengasihi, dan Dia mau mengampuni. Dia menerima engkau apa adanya. Maka si Sakius buka hati, bahkan buka rumahnya untuk Yesus menumpang di dalamnya, peduli amat, khalayak ramai memberi respon negatif. Keselamatan kita, perjumpaan pribadi kita, bukan harus mendapat persetujuan dari siapapun. Itu adalah inisiatif dan kerinduan kita dan ketersediaan kita untuk buka diri. Asal kita buka hati, Yesus datang, Yesus masuk, hidup kita akan mengalami perubahan-perubahan yang radikal. Oleh karena itu kita melihat kebenaran yang ke-6 di dalam bacaan tadi dari Lukas 19 ayat 1-10 tentang kisah Sakius berjumpa pribadi dengan Yesus. Ya, saudara-saudari, kebenarannya mengatakan perjumpaan pribadi dengan Yesus secara sungguh-sungguh pasti akan mengakibatkan suatu perubahan hidup yang radikal dan disusul dengan tindakan perbuatan yang sesuai dengan pertobatan itu dan bisa nampak tercermin dari kehidupan. Nah, inilah yang terjadi pada Sakius. Saat dia buka hati, Yesus undang dia turun dan Yesus menumpang di rumahnya. Dia buka rumahnya dan dia buka hidupnya bagi Yesus. Hidupnya segera tiba-tiba seketika berubah spontan, radikal. Dan dia langsung menyatakan pertobatannya. Dia menyatakan perubahan hidupnya dengan berkata, setengah dari hartaku akan kubagikan kepada orang miskin. Dan bila mana aku telah menipu orang lain, aku ganti dia 4 kali lipat. 4 kali lipat, bayangkan. Ya saudari, ini gak main-main. Ini suatu perubahan hidup radikal yang sangat signifikan, yang jarang kita temukan dalam dunia ini. Tapi ini sungguh terjadi dalam hidup Sakius. Dan dalam kenyataan hari ini banyak juga saudara-saudari kita, teman-teman kita yang dulunya hidupnya kacau balau, hidupnya dalam kemiskinan, atau hidupnya dalam kekayaan sekalipun, tapi tidak pernah ada damai, sukacita, dan kebahagiaan. Namun sekali dia buka hati, percaya dan terima Yesus, hidupnya bukan saja diubahkan, diselamatkan, bahkan dia mengalami mujizat demi mujizat, yang miskin jadi kaya, yang hidupnya bergumul, akhirnya berlepas dari pergumulan, bahkan yang hidupnya terikat dengan berbagai ikatan-ikatan belenggu, dia boleh mengalami kemerdekaan, dan mereka boleh mengalami kehidupan baru yang penuh dengan kemuliaan Tuhan mewarnai kehidupannya. Mari, rindukanlah bersama. Ada perubahan hidup bukan hanya terjadi pada zaman itu kepada Sakius, tapi hari ini akan terjadi dalam hidupmu. Engkau mengalami perubahan yang radikal. Engkau boleh dilayakkan Tuhan untuk menerima berkat yang luar biasa. Yang paling penting adalah keselamatan, hidup yang kekal, pengampunan dosa, dan kebahagiaan yang bisa kau rasakan. Ya, sejak berjumpa Yesus. Sejak berjumpa Yesus, perubahan hidup terjadi. Sejak berjumpa Yesus, hidup bagai di musim semi. Kasih-Nya
sejati, agung mulia, indah abadi. Hidup yang sedih sepi berubah ceria dan berarti. Sukacita surgawi, damai sejahtera. Hidupku Tuhan beserta sepanjang masa. Bahagia tiada tara, penuh dinamika, berubah hidup terarah, indah bahagia. Sejak Berjumpa Yesus, perubahan hidup terjadi. Sejak berjumpa Yesus, hidup bagai di musim semi. Sama-sama kita nyanyikan. Kasih-Nya yang sejati, agung mulia, indah abadi. Hidup yang sedih sepi berubah ceria dan berarti. Sukacita surgawi, sukacita surgawi, damai sejahtera. Hidupku Tuhan beserta sepanjang masa. Bahagia tiada tara, penuh dinamika, berubah hidup terarah, indah bahagia. Sejak berjumpa Yesus, perubahan hidup berarti. Sejak berjumpa Yesus, hidup bagai di musim semi. Kasih-Nya yang sejati, agung mulia, indah abadi. Hidup yang sedih sepi berubah ceria dan berarti. Hidup yang sedih sepi, hidup yang sedih sepi berubah ceria dan berarti. Hidup yang sedih sepi akan berubah menjadi indah dan berarti. Saudari, saya rindu untuk berdoa bagi Anda sekalian malam ini. Mungkin Anda sedang dalam pencarian. Mungkin Anda sedang ingin menemukan sosok mana sebenarnya yang dapat memberikan solusi bagi kekosongan batin yang kau rasakan selama ini. Mungkin ada kehampaan, mungkin ada duka, mungkin ada luka, mungkin ada juga ketakutan yang begitu ya engkau pendam dan engkau terus tekan. Nah, hari ini engkau mengatakan, kalau Sakius mungkin disegani dan dibenci orang karena dia kepala pemungut cukai dan zaman itu dia kaya raya dan jabatannya tinggi, tapi saya yakin banyak musuhnya. Ada rasa takut tersembunyi, ada kengerian tersembunyi, apalagi ditambah lagi dengan sosok tubuhnya, postur tubuhnya yang pendek. Kemanapun gak enak hidup ini, sekalipun kaya, sekalipun punya jabatan. Dan akhirnya dia mengalami perubahan yang radikal karena dia mau meresponi Yesus saat melawat dia. Dan dia buka hati, buka hidup, buka rumah untuk Yesus menumpang. Dan hidupnya seketika berubah jadi radikal, berubah seiring dengan Yesus hadir dalam hidupnya. Saya rindu Anda pun boleh mengalami perubahan hidup malam ini. Anda boleh mengalami solusi. Anda boleh menemukan jawaban bagi kekosongan batinmu. Bahkan engkau yang mungkin sudah mulai menjauh dari Tuhan, engkau mungkin sudah mulai kendor mengandalkan Tuhan, saking banyak masalah pergumulan yang engkau hadapi. Bahkan mungkin juga engkau sedang dirudung sakit penyakit yang belum kunjung sembuh, atau ketakutan terpapar virus corona atau penyakit-penyakit lain. Mari saat ini kita datang pada Tuhan, kita buka hati. Saya mau berdoa untuk Anda. Taruh dua tanganmu di atas dadamu, tanda engkau setuju dan tanda engkau mau menyerah
dan berserah pada Yesus. Dan Engkau mau buka hati bagi dia. Tuhan Yesus, Engkau lihat tangan-tangannya ditumpangkan di atas dada mereka. Engkau mengerti mereka. Engkau tahu persis keadaan mereka. Tuhan, kengerian, ketakutan, kekosongan, kehampaan, kebingungan yang sedang menimpai kehidupan mereka. Sungguh mereka telah derita sekian lama. Pada malam ini mereka mau buka hati bagimu. Mari Engkau masuk ke dalam hatinya dan Engkau tinggal bersama dia. Dan Engkau selesaikan segala masalah-masalah yang dialami. Sakit penyakitnya Engkau sembuhkan. Pergumulannya Engkau bukakan jalan. Bahkan rasa takutnya Engkau berikan dia ketenangan. Karena Engkau menyertai dia. Tidak ada mustahil bagimu. Bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, masalah rumah tangga, ketakutan terhadap sakit penyakit yang bisa menimpai dia, ada mengancam dia, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan, biar kami boleh tidak takut lagi jalan hidup ini selama Tuhan beserta kami. Tuhan, tutup bungkus kami dengan rapat-rapat dengan kuasa darah anak domba Allah, Yesus Kristus. Kami boleh aman sentosa jalan hidup ini. Di tengah-tengah wabah, di tengah-tengah sakit penyakit pun, tidak ada satu virus pun bisa menyentuh kami. Dan kami boleh aman dalam perlindungan-Mu. Bahkan segala keterpurukan yang terjadi, tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan akan senantiasa memegang tangan kami dan akan membawa kami juga menjadi seorang pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua yang ikut acara ini ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Kalau Engkau mendatangi kota Yeriko, bahkan kepada seorang secara pribadi yang namanya Sakius, dan dia boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Kami juga rindu doa malam ini Engkau melawat dan menjumpai setiap yang buka hati yang sedang menyaksikan acara ini, dan masuk dalam hati dan hidup mereka. Berikan perubahan hidup, berikan dia damai sejahtera, berikan dia solusi bagi kehidupannya. Bagimu tidak ada mustahil. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Sebelum kita menutup acara ini, kita akan dengarkan satu pujian yang pada intinya jawabannya adalah tidak lain tidak bukan karena kasih karunia Tuhan telah dilimpahkan ke atas hidup seseorang. Kita tidak mengerti mengapa Yesus mengasihi kita. Kita tidak mengerti mengapa Yesus mempeduli kita, memelihara kita. Sama, Sakius pun tidak pernah tahu kenapa Yesus bisa mau panggil dia turun. Kenapa Yesus bisa tahu dia ada di atas pohon. Kenapa Yesus peduli dia. Kenapa Yesus perhatikan dia. Sama hari ini, engkau dan saya semua, cinta kasih Tuhan yang agung dan mulia dan besar, yang luar biasa. Itulah alasan mengapa dia mengasihi, dia peduli, dia perhatikan, dia selamatkan, dia mati bagi engkau dan saya di kayu salib, sehingga kita dapat jalan keluar untuk berdamai dengan Allah, dapat keselamatan yang kekal. Dengarkan pujian ini disampaikan oleh Elizabeth. I don't know why Jesus left me. I don't know why He cared.
kasih Tuhan saat dia menyatakan kasih dan kasih karunia bagi kita. Kita tidak mengerti mengapa kita yang macam begini masih dikasih oleh Dia. Apalagi kalau kita yang telah berdosa, kok Dia rela mati ganti kita di kayu salib. Jawabannya Anda sendiri yang bisa menjawab. Semua ini karena kasih karunia. Semua ini karena kasih dan karunia yang Dia berikan pada kita. Terkadang kita merasa kok Tuhan tidak peduli. Terkadang kita merasa susah, menderita dengan pergumulan yang ada. Tapi kita harus tahu, kasih karunia-Nya tidak pernah menjauh dari kita. Saat ini, saya mau berdoa untuk orang-orang tertentu yang saat ini engkau sedang bergumul dengan amat sangat tentang kebutuhan kehidupanmu. Usahamu mengalami penurunan yang drastis. Engkau mengalami stagnan dalam pertumbuhan ekonomimu, bahkan merosot dan sangat menderita. Cicilan sudah 7 kali engkau tidak bayar, bahkan engkau sangat pelik dengan pergumulan ekonomimu, sementara kontrakan toko sudah habis, harus diperpanjang. Engkau sedang bergumul dengan pergumulan ekonomi. Saat ini, jika engkau orangnya, taruh tanganmu dua-dua di atas dadamu. Tanda engkau percaya Yesus sanggup menyembuhkanmu, memulihkanmu, menolongmu, buka jalan bagimu. Tidak ada mustahil bagi Dia. Dan saat ini engkau sedang menyaksikan acara ini. Engkau juga mengalami kelemahan, pergumulan kesehatan. Engkau sudah begitu lama menderita, tidak mampu untuk tidur dengan nyenyak dan berkualitas. Sehingga kalau dijumlahin defisit tidurmu sudah sangat-sangat berpuluh-puluh jam. Dan engkau tiap hari banyak kali mengalami halusinasi. Engkaukah orangnya? Mari, taruh 2 tanganmu di atas dadamu dan rasakan, ngalami. Malam ini pun Tuhan Yesus memberikan engkau tidur yang nyenyak, beda dengan sebelumnya. Engkau alami, engkau tidur yang berkualitas, dan engkau dipulihkan kesehatanmu, imunitas tubuh bagus, dan engkau tidak akan lagi mengalami gangguan-gangguan sakit penyakit. Dan bagi Anda yang saat ini engkau bergumul untuk apa yang terjadi dengan anakmu. Anakmu tidak lagi mau dengar-dengaran. Anakmu tidak mau peduli lagi soal protokol kesehatan. Anakmu yang sudah banyak berbuat hal-hal yang membangkang, tidak dengar-dengaran. Dan engkau tahu kelakuannya di luar sana. Engkau pun tahu kengerian ataupun kekhawatiran bagaimana dengan pergaulannya ke depan bisa menjerumuskan dia ke dalam satu lubang dosa yang akan membawa dia kepada kehancuran hidup. Khawatir, tinggal khawatir. Sedih, tinggal sedih. Tapi engkau tidak berdaya. Ketahui hari ini Tuhan yang berkasih karunia padamu. Dia tidak pernah kewalahan untuk menolong siapapun, apapun masalahnya. Taruh tanganmu, dua-duanya di atas dadamu, dan terima untuk jalan keluar. Anakmu bisa diselamatkan, anakmu bisa diubahkan saat ini juga. Dan engkau lihat, dalam 2 hari, dia akan berubah total, dan dia menjadi anak yang bisa diarahkan, dan dia bisa kembali betah lagi di rumah. Dan bagi Anda yang ingin lepas daripada belenggu rokok, yang selama ini engkau bergumul sekian lama, engkau tahu segala ancaman kesehatan yang sudah terjadi, engkau mau lepas daripada ikatan rokok. Malam ini, saat ini juga, taruh 2 tanganmu di atas dadamu, engkau alami kelepasan dari rokok. Anda yang sedang terikat dengan pergaulan-pergaulan bebas, kehidupan bebas, dugem, dunia gemerlapan,
bahkan engkau selalu hidup dalam gelimangan dosa. Engkau tidak berdaya untuk berkata tidak. Saat ini, kesempatan bagimu mengalami perubahan. Rasakan dan alami kuasa Yesus. Engkau bisa dilepaskan dari segala gangguan-gangguan moralitasmu. Dan Tuhan Yesus akan lepaskan engkau. Bagi Anda yang terancam, pembuluh jantungmu ada yang tersumbat. Saat ini, kabar baik bagimu. Yesus sembuhkan jantungmu dan tidak akan lagi tersumbat. Mari, semua yang punya masalah-masalah apapun juga, engkau taruh dua tanganmu di atas dadamu, tidak terkecuali. Masalah apapun juga, kita terima jamahan Yesus saat ini. Ini saatnya, tidak ada alasan lain kecuali kasih karunia. Bukan karena pendoanya, bukan karena engkau imannya gede, bukan karena engkau layak tidak layak, tapi karena Tuhan mau berkasih karunia padamu saat ini. Mari, engkau tumpang tangan di atas dadamu, terima dalam nama Yesus. Haleluya, kuasa darah anak domba Allah saat ini turun atas Anda sekalian dan menjamamu Tuhan. Haleluya, Tuhan jamah, sembuhkan, lepaskan dan bukakan jalan yang hidup dan yang benar, hidup yang baru akan terjadi dalam hidup mereka. Mereka yang sakit disembuhkan saat ini juga dalam nama Yesus. Mereka yang mengalami gangguan tidur disembuhkan, dipulihkan. Yang gangguan ekonomi terselesaikan, terbuka jalan yang hidup dan yang baru yang tidak pernah diduga-duganya. Mujizat terjadi dalam nama Yesus. Kami mau terima kesaksian-kesaksian yang luar biasa terjadi malam ini juga. Haleluya, dalam nama Yesus. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Ini semua terjadi karena kasih karunia Tuhan. To God be the glory. Glory to God, be the glory to God, be the glory for the things He has done with His blood. Dengan darahnya menyelamatkan engkau dan saya. Dengan kuasanya Dia tinggikan kita. Oh, kemuliaan hanya bagi Yesus. Oh, kemuliaan hanya bagi Tuhan untuk segala perbuatan-perbuatannya. Haleluya, glory bagi Dia. To God be the glory. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali di Jumat depan jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Shalom, damai sejahtera, sukacita dari Yesus memenuhimu. Kasih setia Allah Bapa dan jamahan Roh Kudus akan senantiasa menyertaimu, menjadi berkat bagimu. Haleluya. Amin.